Informasi lainnya, kisah unik wanita melamar pria ramai menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan usai videonya diunggah ke media sosial. Bukan dengan tangan kosong, keluarga pihak wanita menawarkan sejumlah uang yang disebut uang panaik sebesar 500 juta rupiah. Di rumahnya laki-laki, pengantin laki-laki. Yang laki-lakinya dilamar. Laki-lakinya dilamar dengan uang panai 500 juta. Inilah potongan video yang diunggah ke media sosial dan mendapat sorotan masyarakat di Kabupaten Pindrang. Tentunya karena hal yang tidak biasa bagi warga setempat, di mana seorang gadis berusia 15 tahun melamar pria idamannya. Dalam video juga nampak suasana prosesi lamaran atau mapatuada yang berlangsung di rumah calon mempelai pria di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kesepakatan dari acara mapatuada ini disepakati bahwasanya uang panai sebesar 500 juta. Lamaran tak dilakukan dengan tangan kosong. Calon mempelai wanita yang diwakili pihak keluarga memberikan sejumlah uang yang dikenal sebagai uang panai sebesar 500 juta rupiah dan berbagai jenis bahan pokok dalam jumlah banyak kepada pihak keluarga pria. Meski tak lazim, namun sosok pria idaman sang gadis di mata keluarga sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh orang tuanya, hingga lamaran pun dilakukan. Sekarang ini perempuan yang melamar itu apa alasannya? Alasannya saya suka orang tuanya, saya sudah lama berkubai dengan orang tuanya, anaknya juga baik, lulus dari pesantren, sifatnya baik, menghargai orang tua. Nantinya prosesi akad nikah akan dilangsungkan setelah calon mempelai laki-laki telah menyelesaikan kuliahnya di Jakarta dan calon mempelai wanita menginjak usia 19 tahun. Untuk itu, identitas kedua calon mempelai saat ini masih disembunyikan. Suwardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Wow, uang panaik dari keluarga calon mempelai wanita ke calon mempelai pria ini senilai 500 juta rupiah. Nah, Pak Ustadz, budaya pernikahan di Kabupaten Pinrang ini tadi terkesan tak biasa ya, dimana kan lazimnya itu calon mempelai pria biasanya yang memberikan uang kepada calon mempelai wanita. Nah, ini kan malah justru terbalik begitu ya. Nah, ini bagaimana dalam Islam, Pak Ustadz? Ya, Mbak Wanda, ini satu tradisi ya dalam bahasa mereka panai atau panaik, yaitu untuk melambangkan kehormatan, melambangkan cinta yang tulus, melambangkan pertanggungan jawab. Pada hukum asalnya memang pihak suami atau calon suami yang memberikan kepada calon istri. Namun tidak ada masalah secara hukum agama, manakala tidak bertentangan, karena memang dahulu juga kalau kita mengikuti sejarah Nabi, Khadijah yang melamar Nabi SAW. Ia datang kepada keluarga Nabi dan mengatakan, aku kagum dengan akhlaknya Nabi, aku kagum dengan akhlaknya Muhammad, maka aku ingin melamarnya dan menjadikannya suamiku. Secara hukum tidak ada masalah, bahkan ini menjadi perlambang. Jika orang sudah menginginkan sesuatu yang mulia, maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Persyaratannya adalah jangan memberatkan. Persyaratannya adalah bagaimana kita memberi itu betul-betul dengan lapang dada. Memberi itu untuk mengikat ikatan cinta kita, ikatan keseriusan kita untuk melangsungkan ke jenjang pelaminan. Karena al-khitbatu atau lamar itu adalah pintu gerbang yang serius, yang sungguh-sungguh untuk menjamin keberlangsungannya hingga prosesi pernikahan. Dan karenanya dalam bahasa agama kita kembali kepada prinsip asal, memang pihak suami, pihak calon suami, keluarga suami yang nanti akan menjadi pembimbing, yang akan menjadi penanggung jawab, yang ia membuktikan dirinya mampu, dirinya sudah mandiri, atau keluarganya insya Allah akan mensupportnya. Namun manakala dari pihak calon istri atau dari keluarga istri juga tidak ada masalah karena tidak bertentangan. Yang penting sesuai dengan kesepakatan bersama, yang penting sesuai dengan kemampuan, ada studi kelayakan dan kepatutan. Ini menunjukkan insya Allah bahwa serius sang calon istri, serius ingin dinikahi oleh sang calon suaminya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, kalau kita lihat prosesi tadi begitu ya, di mana prosesi lamaran dan rencana akad nikah itu akan dilakukan 4 tahun lagi ketika si calon mempelai wanita itu berusia 19 tahun, sekarang kan masih 15 tahun begitu ya. Nah, adakah jarak ideal waktu dari lamaran menuju ke akad nikah menurut syariat Islam? Alhamdulillah Mbak Wanda, tidak ada ketegasan dari agama kita.
untuk memastikan berapa waktu antara prosesi lamaran sampai kepada akad nikah. Kata para ulama ini menunjukkan keleluasaan. Jika dipatok waktunya mungkin belum siap. Jika dipatok waktunya mungkin yang satu sedang dalam tugasnya. Kenapa ada waktu atau jeda waktu antara lamaran dan kemudian pernikahan? Bahwa lamaran itu betul merupakan kesungguhan. Tapi manakala dalam proses lamaran saling mengenal, saling mempersiapkan diri, ada sesuatu yang tidak diinginkan, boleh dibatalkan asal betul-betul dengan cara yang terbaik. Atau pula prosesi lamaran ini kan proses untuk mematangkan. Tadi 15 tahun tentu belum matang dan belum boleh. Maka menyiapkan kematangannya, menyiapkan mentalnya, menyiapkan dirinya. Kalau mungkin ada sakit ya sembuhkan dan sebagainya. Dan prosesi ini sangat baik dalam agama karena dua keluarga bisa saling komunikasi dengan lebih leluasa. Kalau belum diikat dengan lamaran, kadang-kadang tidak leluasa ngobrolnya. Dengan ikatan lamaran, masing-masing keluarga bisa terbuka menyampaikan keinginannya, harapannya, dan saling berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Justru dengan tidak dipatok waktu, disinilah kesempatan bagi calon suami, calon istri untuk mempersiapkan diri. Termasuk kedua keluarganya kan mempersiapkan untuk waktu yang sudah ditentukan. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah pernikahan yang dijalankan nanti adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi ke informasi lain ya.